Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, kita mau jawab pertanyaan teman-teman terlebih dahulu ya. Di video yang sebelumnya itu guys, banyak sekali pertanyaan ya. Langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 ini guys, ini saya screenshot satu aja ya sebagai perwakilan. Karena banyak sekali yang menanyakan hal ini guys ya. Bang, yang ditandai inducement itu candlenya kan inside bar, bukannya itu jadi gak ada pullback ya. Nah, oh ya, sebelumnya saya juga mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mau bantuin jawab ya, seperti ini ya. Cek low candle bang, untuk pastikan inside bar apa bukan, selisih 10 poin. Lalu ini, secara visual memang sepertinya masih inside bar. Tapi kalau dicek lebih detail, bisa jadi sudah pullback walaupun hanya 1 poin. Nah, ayo sekarang kita clearkan ya kondisi ini ya. Jadi pertanyaannya itu, nah di sini guys ya. Waktu itu saya analisa market naik kemudian turun ya. Kemudian saya cari bos terakhir. Bos terakhirnya di sini ya. Oke, coba kita zoom in ya. Nah, di sini. Di sini saya marking bos ya guys ya. Nah, ini high valid karena sudah mengambil inducement ini. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa ini inside bar ya, nggak ada pullback. Nah, sekarang nanti kita cek ya di sini ya. Ini saya marking dulu. Kita ada bos di sini. Oke, nah ini guys permasalahan yang kita hadapi ya. Nah, coba ya, saya pakai ini. Ini sudah saya magnet ya guys ya. Oke, ayo kita zoom. Ini ya. Nah ini ya guys ya. Ini coba perhatikan. Nah 8370 ya. Lalu low candle ini 8369. Nah ini selisih 1 poin guys. Artinya ini sudah break gitu loh. Kita sudah bahas standar baku ini ya guys ya. Kalau sejajar sama persis itu artinya belum break. Tapi kalau selisih 1 poin aja ya itu sudah break. Kalau kita zoom lebih deket ya guys ya, ini kelihatan kok. Coba ya. Nah ya, kalau kita pakai lensa mikroskop ya ya ini lebih rendah. Ini sudah break artinya gitu. Kalau sama persis, nah itu belum break. Dari sini kita belajar bahwa kita latihan juga guys untuk melihat lebih detail ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti saya harap di sini sudah clear ya. Oke, ini saya markingkan dulu sebentar. Nah, di sini saya markingnya inducement. Kemudian ini menjadi high valid setelah harga turun. Nah, menyentuh inducement. Ini menjadi high valid ya. Lalu di sini ada entry point ya. Saya marking waktu itu ya. Nah, kena entry point, kemudian dia naik, high validnya di break, jadilah bos. Harga terendahnya kita sebut low valid gitu ya. Saya harap di sini sudah mudah ya guys ya untuk dipahami ya, dan ini sudah sangat baku guys ya. Lalu dari harga yang paling atas ini dia turun ya, ini kan low valid. Low validnya ini di break, berarti sudah ada real choke. Real choke itu apa? Sinyal perubahan tren, sinyal perubahan bias arah harga gitu guys ya. Nah setelah ada real choke ini biasnya turun untuk struktur acuan H1 gitu ya. Saya harap pertanyaan yang pertama ini clear ya guys ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini sangat bagus guys ya. Saya harap
bisa menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang Iwan Wijaya sudah menanyakan hal ini. Nah, Bang Iwan ini detail ya, teliti melihatnya. Ayo, Bang, kalau dilihat dari minor structure sebelumnya itu kan udah menyentuh OB terkuat di H1 juga dan ada konfirmasi CB1 di H1. Nah, dengan alasan itu kan sebetulnya bisa entry di situ juga kan, Bang? Walaupun SL. Jadi apakah ada alasan buat nggak entry di situ ya, Bang? Atau hanya karena pas buka market momen itu udah kelewat? Mohon penjelasannya, Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, guys ya. Case-nya itu di sini ya. Saya marking ada OB terkuat di sini ya, guys ya. POI terdekat ya, POI pertama. Setelah ini ya, ada inducement di sini. Setelah inducement ini kena, berarti kan di sini low validnya. Nah, harga naik ya, naik terus. Nah, ini guys. Sampai sini ya, sampai candle bullish ini sebetulnya kita sudah bisa ancang-ancang untuk entry. Betul ya? Karena sudah mengambil POI gitu. Secara objektif kita akan berpikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini guys, coba lihat ini ya. Ini ada CB1. Ayo kita zoom in ya supaya lebih detail kelihatannya. Perhatikan ini guys. Candle bullish ini ya. Sebentar. Nah, candle bullish ini kan sudah menyentuh POI. Oke. Lalu terbentuk resisten. Nah, ini ya. Bullish bearish resisten. Dia turun, ternyata nggak mampu membuat konfirmasi. Dia naik lagi. Resistennya masih di break. Jadi ada resisten terbaru nih. Ya. Nah, ini. Resisten yang lebih tinggi ya daripada ini ya. Nah, kalau ini resisten, artinya ini adalah initial break. Ya. Body candle doji ini loh. Ya. Ini adalah initial break. Dan initial break ini ngebreak apa? Turun, ngebreak support ini. Ya. Nah, ini ya. Bearish, bullish, support. Nah, ini sudah CB1 guys. Ayo kita lihat ya. Nah, ya. Candle bearish ini sudah mengkonfirmasi. Jadi kita sebenarnya sudah bisa entry di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai panduan Fibo Musang, maka SL-nya ya cari shadow tertinggi ya. Kemudian ini TP-nya, nah nanti menyesuaikan ya, boleh di sini ya, di low ini ya. Nah seperti itu. Ini adalah konfirmasi, gitu guys. Nah kalau kita entry di sini, ya kita akhirnya kena SL ya guys ya. Ya. Ternyata harga masih naik. Kita kena SL. Nah itu nggak apa-apa guys ya. Sekarang ini kita mencoba melihat dari sudut pandang SMC. Kalau kita punya POI di sini ya, secara objektif kita sudah bisa memulai entry di sini ya guys ya. Betul ya? Memulai entry di low satu candle ini loh. Ya, satu candle order block ini loh. Nah, kita trading plan-nya akan seperti ini. Di sini ya, SL-nya di satu candle order block ini di atasnya sedikit gitu ya. Nah kalau kita menggunakan SL di sini kita nggak akan kena SL. Nah seperti ini ya, nggak akan kena SL ya. Ini sudah objektif guys. Cukup satu candle OP SL-nya dan TP bercandle-candle guys, sebanyak mungkin gitu ya.
Nah, saya harap teman-teman bisa belajar ini, konfirmasi sudut pandang menggunakan Vibo Musang dengan ini ya, SMC-nya, strukturnya, melihat strukturnya. Ya, saya harap teman-teman mengerti perbedaan kedua trading plan ini ya, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita entry di sini loss, ya enggak apa-apa, itu bagian dari loss trade gitu loh. Ya. Nah, di video saya bilang ini guys, permasalahannya kita mempunyai POI yang sangat lebar gitu kan. Sehingga saya mau ini refinement di lower time frame. Waktu itu saya lower time frame itu pakai ini ya, M5 ya. Sebentar. Saya refinement di sini. Ini ya guys ya. Nah, ini ya guys ya refinementnya. Dan ini apa namanya? Hampir menyentuh ya. Jadi kena imbalance-nya saja. Ya. Dan habis kena imbalance, dia turun. Ya, dia turun. Lalu di sini ada CB1, waktu itu saya pakai M15. Pullback, entry, kemudian sampai ke TP. Gitu guys. Ya. Kita kembali ke H1-nya dulu ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi waktu itu di video saya sudah pada posisi ini ya, ada pullback ya yang saya bilang sinyal fund manager itu loh ya. Kemudian di M15-nya sudah ada CB1, ini pullback, kita entry dan berhasil ya. Nah, ini sedikit tips ya guys ya yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Kalau teman-teman menemui POI yang lebar seperti ini ya, gini aja guys. POI ini cari ini middle line ya, equilibriumnya. Sebentar. Nah, gini guys. Jadi tunggu equilibriumnya untuk meminimalkan resiko guys. Nah, coba lihat. Nah, ini ya. Sampai sini belum kena equilibrium. Artinya kita belum entry. Jadi walaupun ada CB1 di sini, kita belum entry nih gitu. Tapi begitu harga di sini, nah kena equilibrium, kita sudah bisa siap-siap entry gitu loh. Ya. Nah, kalau kita pakai pending order, nanti jadinya seperti ini. Kita pending order. Nah, gini ya guys ya. Kemudian ini SL. Nah, secara objektif di luar order block ya. TP sampai ke kerak bumi. Nah, gitu. Nah, ini sudah lumayan gitu loh. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah skill guys ya. Ini adalah skill yang harus kita latih ya. Untuk mempelajari skill ini nggak ada cara lain guys, nggak ada cara lain, harus dilatih, harus forward test supaya kita mendapatkan ini ya, apa namanya, feel-nya, sense-nya kapan kita entry yang terbaik gitu loh ya. Kondisi seperti ini kita harus bagaimana, kondisi seperti ini kita harus bagaimana. Itu merupakan skill ya yang harus kita bangun, harus kita latih guys, gitu ya. Oke, terus ini yang komentarnya Bang Iwan tadi, sebentar. Nah, ini ya. Jadi apakah ada alasan buat nggak entry di situ ya Bang? Atau hanya karena pas buka market momen itu udah kelewat? Nah, saya waktu itu momen yang CB1 ini guys udah kelewat. Berarti saya termasuk orang-orang yang beruntung guys. Jadi waktu buka market, teman-teman kan lihat ya, sudah berada di sini gitu loh harganya. Dan ini sudah kelewat. Sehingga saya nggak perlu melihat ini lagi gitu. Saya fokus di sini, fokusnya di ini refinementnya gitu. Saya fokusnya. Kalau misalkan ada teman-teman yang entry di sini ya dan loss, itu bukan keputusan teman-teman yang salah. Enggak. Kalaupun saya berada di posisi ini, saya juga
kemungkinan besar akan sell guys, karena ini sudah membentuk konfirmasi Fibo Musang gitu loh ya, dan ini hanya loss trade aja gitu ya. Dan dari sini kita belajar bahwa ya sudah, kalau kita menemukan POI yang lebar seperti ini ya, kita tandai aja equilibriumnya untuk panduan kita siap-siap entry gitu loh ya, sehingga resiko kita semakin kecil gitu ya. Memang kadangkala juga walaupun POI kita lebar ya, habis kena menyentuh seperti ini itu langsung turun. Nah itu juga cukup sering terjadi juga gitu loh. Ya sudah, kalau seperti itu kita ketinggalan trade nggak apa-apa, karena kita tidak mendapatkan harga equilibriumnya ya. Oke, sekarang di sini kita sudah belajar POI yang lebar ya, bagaimana cara menyikapinya ya. Ya memang seperti ini guys trading itu ya. Oke, saya harap dua pertanyaan ini bisa menjadi bahan pembelajaran ya untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.